Berlatar belakang di Meksiko, kisah berfokus kepada seorang juara tinju kelas berat yang bernama Chambers alias Ramos. Dia dijuluki si Iceman. Julukan ini berawal ketika dia bertanding dengan penantang Amerika Selatan. Karena Ramos terus menghadang, memukul, menghajar tanpa ampun hingga penantang itu roboh, maka sang wasit menjulukinya Iceman. He gets a one-way ticket back to Brazil. Semasa hidupnya, Iceman bertanding sebanyak 47 kali dengan catatan 1 kali seri dan 46 kali menang. Sebuah prestasi yang luar biasa dalam dunia tinju. Up to what I got. Does that include Montel? Oh yeah, that damn sure includes my. Sebuah masalah menimpanya, dia tertuduh menggauli seorang wanita hingga dia harus mendekam di penjara padang pasir yang bernama Sweetwater selama 8 tahun. That's rapist. She wanted it. Look, none of this makes Walaupun mendekam di penjara, tak membuat karir Iceman sebagai petinju kelas berat itu pudar. Ternyata di balik jeruji besi penjara di Meksiko terdapat sindikat taruhan yang tumbuh dengan subur yang dikenal dengan sindikat ilegal. Yang mana sindikat taruhan itu menjanjikan iming-iming jika narapidana yang tergabung dalam sindikat ilegal menang dalam taruhan itu, maka masa kurungannya akan menjadi beberapa bulan saja. Tentulah iming-iming ini menjadi sesuatu yang menarik bagi Iceman untuk segera keluar dari jeruji besi. Please, Mr. Chambers. This is Mr. Merker. He's the senior prison officer. Apalagi dia tidak tahan dengan perlakuan sipir yang begitu kasar. Kesempatan itu dia gunakan dengan harapan menang. Apalagi Iceman sudah berlatar belakang sebagai seorang petinju kelas berat. Now, we don't want any incidents that might add to your already great difficulty. Hari itu sedang terjadi pertandingan tinju antara Marvin yang merupakan seorang artis terpidana kasus pencurian dengan Napi Vervanzen, seorang anggota Nazi terpidana kasus penculikan dan pembunuhan. Pertandingan itu berlangsung setengah ronde saja dan beginilah hasilnya. How could you be 6'6", 280 and look quality already? Ooh. Dengan beberapa pukulan saja, anggota Nazi itu sudah tumbang seperti salam dari Binjai. Left and right uppercut to the head, right to the head, right to the stomach. This guy Kemenangan Marvin atas pertandingan dengan Zen, Iceman menjadi ancaman yang besar bagi Marvin, di mana saat itu Iceman sedang menuju markas jeruji besi Meksiko. Kedatangan Iceman menggunakan helikopter disambut oleh tim suksesnya di lapas yang memuat 750 napi dengan para pegawainya itu. Sesampainya Iceman di lapas itu membuat sedikit kekhawatiran di hati Marvin. Pasalnya dia akan menghadapi petinju kelas berat yang tak pernah terkalahkan sebelumnya. Goyahnya pikiran Marvin disemangati oleh tim suksesnya, sebut saja Mario. Dia tak ingin Marvin kalah dengan segala perjuangannya selama ini. He's got his own helicopter service instead of Apalagi pertandingan ini dilangsungkan di kandang Marvin sendiri. Kedatangan Iceman dengan prestasi sebagai sang juara membuat dia sombong dan merasa menjadi raja di sana. Dia tak ingin seseorang berbicara kepadanya kecuali Iceman sendiri yang memulainya. Bahkan dia juga mengusir penghuni kamar itu dari ranjangnya. no trouble, you just gonna stay out of my way. Even ask. And I don't want nobody talking to me unless Tak berapa lama, Mandy Ripstein seorang manajer, yang mana Mandy sendiri adalah manajer yang akan menjadi lawan Iceman. Dia mengetahui taktik pertarungan Iceman di ring kemenangannya. Untuk itu, jauh-jauh hari, Mandy telah menciptakan suatu pola pertandingan tinju untuk mengalahkan Iceman pada pertandingan yang akan dilangsungkan beberapa minggu lagi. Pernyataan Mandy membuat Iceman kesal, tapi Mandy berlalu pergi meninggalkan Iceman di kamarnya. Suatu sore, saat break, dengan sombong Iceman mencari Marvin. Karena merasa jagoan, Iceman menamparnya. I gotta congratulate you. Hampir saja pergulatan tinju berlangsung di arena istirahat itu. Beruntung, tim keamanan melerai mereka dan Iceman hampir saja diskualifikasi dari pertandingan besar itu. Diskualifikasi itu batal dengan konsekuensi para sipir menyiapkan kurungan tunggal agar Iceman tak lagi membuat keributan. Look, the warden understands. Saat para napi berkumpul di sebuah halaman, Iceman kembali mencari keributan. Dia meminta seseorang untuk meninjunya. Dan dia berjanji tidak akan marah. Tapi, Iceman meninju balik pria itu hingga dia terperosot.
Sebenarnya Iceman marah pada Marvin, sang juara tahanan Meksiko. Iceman hanya ingin dia satu-satunya sang juara yang tak tertandingi. Tapi apa boleh buat? Marvin mendapat pengakuan sang juara Meksiko dan Iceman akan menjadi saingan beratnya. Sebelum pertandingan itu dimulai, Marvin diwawancarai oleh penjaga lapas tentang kesiapannya menghadapi Iceman. Marvin menyatakan kalau dia tak takut menghadapi Iceman karena dia juga merupakan seorang petarung. Most you can hope for is that you stay on top a while. Sementara itu, Iceman mendapatkan informasi dari manajernya yang mana sabuk kemenangan juara dunia yang disandang Iceman sudah dicabut karena kasus yang menjeratnya. Ditambah lagi Iceman sudah kehilangan penggemarnya. Walaupun begitu, Iceman masa bodoh dengan penggemarnya tersebut. Lost a lot of fan base with this conviction thing. Fuck the fans. Tak hanya itu, pengacaranya terus melanjutkan penelusuran informasi dari Iceman. Berkali-kali Iceman mengatakan kalau dia bukanlah seorang pria perusak wanita. The firm that can deal with that. Well, is any of this covered by the $2 million already paid? Tapi sang pengacara menerima bukti pengakuan berupa video dari wanita yang dirusak Iceman. And when he finished, he just put back on his pants. Iceman tak peduli dengan video pengakuan itu, dia tetap menjalankan aktivitasnya di jeruji besi untuk persiapan menghadapi Marvin. Friend, he gonna run things for El Fasi's assassins. Saat ketua preman ingin bekerja sama dengan Iceman, dengan berlagak sombong, Iceman malah menghajar mereka semua. Iceman hanya ingin dia yang menjadi ketua preman dan dihormati seluruh penghuni lapas. Insiden ini membuat Iceman dirantai dalam sel. Pengacara Iceman sangat marah dan kecewa. Belum seminggu dalam lapas itu, Iceman sudah 3 kali membuat kasus. Dengan sombong, dia mengakui dirinya sebagai predikat napi terkuat. You are making a very poor record. Whole thing is they gotta Sementara itu, Mandy mengajak Marvin berunding untuk mendapatkan kemenangan dari pertarungannya nanti dengan Iceman. Mandy menjanjikan iming-iming yang besar jika Marvin berhasil mengalahkan Iceman. Marvin meminta agar dia dibayar sebelum bertarung. Dia khawatir jika dia mati dalam pertarungan itu, semua uang akan dikuasai oleh Mandy. Marvin ingin membiayai 3 orang anak dan adik-adiknya yang tidak bekerja karena tak memiliki keahlian. Yeah, but we're not a Center for everything. neutral location. Mempersiapkan pertarungan dua sang jawara itu, Iceman maupun Marvin berlatih habis-habisan bersama manajer mereka masing-masing. Marvin berlatih sangat keras, dia yakin orang yang menjadi saingannya bukanlah sembarangan petinju juara. Di tengah dinginnya salju yang menusuk tulang, dia masih menyempatkan diri untuk jogging. Saat jam makan siang, semua penghuni lapas Meksiko itu kesal kepada Iceman yang semena-mena dan selalu ingin diperlakukan sebagai seorang raja dalam jeruji besi itu. Mereka marah dan... Keributan itu memaksa petugas untuk meledakkan api agar konektor sinyal air menyala, menyiram mereka semua. Malam pertarungan itu tiba. Marvin masih beristirahat mengumpulkan tenaga untuk pertandingan yang akan digelar 90 menit yang akan datang. Winning. We see Iceman all beat the shit. Look, okay? Break a sweat. We don't want the shithead to catch you cold. Dalam sekejap, ring jeruji besi itu dipenuhi oleh para napi yang akan menyaksikan pertarungan dua jawara. Detik-detik menjelang pertandingan, Marvin maupun Iceman berlatih keras sekaligus pemanasan menjelang pertandingan. Sementara itu, di area penonton sudah bersorak-sorak menunggu kedatangan dua jawara yang memperebutkan gelar sang jawara. Waktu yang dinantikan itu pun tiba. Iceman dan Marvin sudah berada dalam ring, ronde pertama pun dimulai. That's right. And a left to the stomach. Another left. Oh, an uppercut. Dalam beberapa kali gerakan saja, Iceman berhasil menaklukkan Marvin. Ronde kedua kembali dimulai. Marvin dapat membalas serangan Iceman. The Iceman misses. And Monroe lands it over him right. Namun tak berapa lama, Marvin kembali tersungkur dan terluka oleh pukulan dahsyat Iceman. He's tearing Monroe up. Oh, another right to the head. That's it.
Pertandingan berlanjut ke ronde ketiga. Dengan penuh semangat, api yang membara, Marvin mengeluarkan bakat tinjunya sekuat tenaga. Dan akhirnya Iceman takluk tersungkur dan mengaku kalah tak berdaya. Dan Marvin dinyatakan sebagai sang jawara dalam pertandingan itu. Dari film ini, kita dapat ambil sebuah hikmah bahwa kesombongan akan menjerumuskan kita pada kekalahan. Tetaplah rendah hati terhadap apa-apa yang telah kamu capai. Kamu tak perlu memberitahu kehebatanmu pada orang lain, cukup mereka mengetahui dengan sendirinya.